setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah, tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Salam, semua kasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali hadir untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, yang menciptakan halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu pula yang kami sembah dan kami kenal serta kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan,
perlindungan pemeliharaan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan pencapaian-pencapaian ilahi yang terus Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu layaklah kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sedang Kau nyatakan kepada setiap kami, bahkan dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu berkata bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan menterlantarkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini juga kami rindu biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah ya Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dan jawaban atas setiap kehidupan serta permasalahan kami semua. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan senantiasa memagari kami. Sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Ya, saya berharap di tengah situasi kondisi yang kurang baik di luar kita, kita yakin dan percaya sesuatu yang di dalam kita memberikan kekuatan serta damai sejahtera, sehingga kabar kita senantiasa baik-baik saja serta luar biasa. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang luar biasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita kembali sama-sama mempelajari bagian pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 14, 15 dan ayat 16. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila di antara saudara ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat, dan mereka itu hendaknya berdoa untuk dia serta menuangkan sedikit minyak ke atasnya, sambil berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Maka doa mereka itu jika dipanjatkan dengan iman akan mendatangkan kesembuhan, karena Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Dan jika penyakitnya itu disebabkan oleh karena suatu dosa, maka Tuhan akan mengampuninya. Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya saudara disembuhkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Alkitab berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, haleluya. Kali ini bukan cuma seorang, tapi banyak yang sakit. Sakit itu ada 3 macam. Sakit rohnya, sakit jiwanya, sakit fisiknya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pada waktu Tuhan menjamah, pada waktu Tuhan mengulurkan tangan, maka ketiga hal penyakit ini Dia sanggup mampu memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan yang benar. Karena kita datang kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah datang dalam wujud manusia, serta menyampaikan firman, memberitakan firman, mengajar firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri.
Dan firman yang adalah Tuhan itu sendiri menjadi daging sama dengan manusia, serta mengajarkan firman itu kepada semua manusia. Dan pengajaran itu tidak terbatas siapapun latar belakang saudara. Dia mengajar di bait Allah, dia mengajar di sinagog, bahkan dia mengajar di bukit-bukit. Sehingga ribuan orang mendengarkan firman yang dia sampaikan. Nah, di dalam pemberitaan firman itu, dia juga menyertai dengan karunia kesembuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Perempuan pendarahan pada waktu dia menjamah ujung jubahnya, maka perempuan itu sembuh. Dan hal-hal yang lain, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Maka orang tidak mempunyai pengharapan, dia mempunyai pengharapan kembali. Seorang janda Sirofenisia, anaknya hampir mati. Dia bukan orang percaya, bukan umat pilihan. Tapi pada waktu dia datang minta tolong kepada Yesus dengan merendahkan hatinya, maka apa yang terjadi? Yesus berkata, sesuai dengan imanmu, maka jadilah seturut kehendakmu, sembuhlah engkau. Haleluya. Jadi pada waktu Yesus melawat dan menjamah setiap kita, ketiga hal ini menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Kita mendapatkan pengenalan, pengetahuan, pemahaman akan Tuhan yang benar. Haleluya. Melalui kebenaran firman-Nya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia melakukan mujizat kesembuhan. Kesembuhan bagi orang percaya sampai hari ini masih terjadi. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya memahami, saya menganut, saya mengerti, dan saya percaya kesembuhan ilahi adalah bagian setiap orang percaya yang sudah beroleh anugerah serta diselamatkan. Bagaimana kita menyikapi situasi kondisi hari ini? Bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Iblis boleh saja mereka-rekan satu yang jahat, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu mengubahkannya bagi setiap orang yang akan mengasihi Tuhan itu sendiri. Artinya, di tengah sakit penyakit, Tuhan sedang menarik iman kita untuk datang percaya kepada Dia. Sebab Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Maka kita harus percaya, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan di dalamnya juga, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, Dia bukan cuma sekedar mengajar firman, Dia bukan cuma sekedar melakukan mujizat dan kesembuhan, tetapi Dia melakukan hal-hal yang spektakuler yang tidak akan pernah mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Dia membangkitkan orang mati. Sebab Dialah yang empunya halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Apa yang Dia katakan hidup, maka hidup. Apa yang Dia katakan mati, maka mati. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pohon ara, Dia katakan engkau tidak akan bertumbuh lagi, mati. Haleluya. Tetapi lihat, Lazarus sekalipun 4 hari dia mati, Yesus berdiri di pintu kubur serta berkata, keluarlah Lazarus. Maka apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Anak dari seorang Yairus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Yesus berkata, talita kum, bangkitlah. Anak itu naik dan hidup kembali, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Banyak hal-hal mujizat-mujizat yang telah Tuhan kerjakan, dan itu tiada lagi diperuntukkan bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita mempunyai kewajiban sebagai anak-anak Tuhan di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini. Yang pertama, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika ada salah, pelanggaran dan dosa, kita minta belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita pada waktu kita datang dengan rendah hati serta mengakuinya, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Maka lihat, kuasa-Nya akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya apa yang terjadi? Saat sekarang ini kita harus juga saling mendoakan. Kita perlu berdoa buat segala kondisi situasi yang ada. Kita perlu doakan agar segala sakit penyakit bisa dihalaukan. Kita berdoa agar pandemi ini dengan belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sendirilah yang menghentikannya. Dan kita tahu jika Tuhan sudah bekerja, itu di luar nalar pemikiran kita manusia. Dia sanggup mampu mengerjakan di luar batas kemampuan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan hanya harus dipercayai. Dia nggak akan pernah mungkin bisa diprediksi, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Oleh sebab itu berhenti.
hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah dia Tuhan yang berdaulat, yang bekerja seturut dengan kehendak Dia. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan itu maha mulia, agar kemuliaan itu bisa dikembalikan kepada Dia. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan, bahkan sesiapapun juga yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya belas kasihan serta anugerah Tuhan melawat, menjamah, memberkati dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Tiada pengantara yang lain antara Allah dengan manusia selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Oleh sebab itu, semua kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu. Berserulah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Dan Tuhan melihat kadar seruanmu kepada Dia. Maka lihat pada waktu Dia dapatkan iman daripadamu, maka lihat kuasa kasih mujizatnya dinyatakan di dalam hidup saudara. Kali ini kami nggak bisa datang di mana saudara berada, karena ada satu kondisi situasi yang menghalangi. Maka kita sebagai orang berhikmat juga kita harus menyingkir saudara. Maka tidak ada lagi olesan-olesan minyak kepada saudara. Tetapi saya berdoa, semua media-media yang berbentuk fisik, sekalipun kita tidak bisa melakukan seturut apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi kita berdoa tanpa media, kita langsung beriman. Iman itulah yang menjadi media kita untuk datang kepada Tuhan. Maka dengan iman itu, saya yakin dan percaya Anda mengalami mujizat. Sehingga dengan iman itu yang hanya kepada Yesus Kristus, jadikanlah Yesus Kristus sebagai media di dalam imanmu untuk Anda boleh menerima anugerah serta dipulihkan, diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Hal inilah yang paling utama. Apalah artinya hidup tetapi akhirnya kita binasa? Apalah artinya sembuh? Entar juga sakit lagi, mati juga. Tetapi yang paling penting adalah kehidupan. Dan hidup di dalam kekekalan dan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ini yang paling utama. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bertobatlah. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Jadikanlah Dia Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka saya yakin dan percaya semua kebutuhan keperluan saudara, maka lihat akan menyertai di dalam hidup saudara. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupkanlah seluruh prinsip-prinsip kebenaran itu, maka semua yang sudah ada padamu akan ditambahkannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihi, mari kita harus saling mendoakan saat sekarang ini. Sebab doa orang benar, haleluya, jika diarahkan doa itu dengan iman yang murni, tulen, tulus kepada Yesus Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa saudara dan saya. Dan tujuannya enggak ada lagi lain, agar semua orang-orang yang saudara doakan menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Saya yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan masih memakai setiap anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang itu adalah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami memerlukan anugerah serta keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, mari ya Bapa, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu sekali lagi Tuhan.
Kau melawat dan menjamah setiap pribadi yang memerlukan pertolongan. Dan Kau membuka hati dan pikiran mereka untuk mereka boleh mendapatkan pertolongan, bukan cuma sekedar yang baik menurut mereka, tapi yang terbaik buat Tuhan, yaitu Tuhan menjamah mereka, buka hati dan pikiran mereka untuk mereka bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oralaba shikarala papa papa. Oralaba shededededede. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu ya Bapa. Aku nggak bisa memakai media minyak. Aku pakai media hanya Yesus Kristus Tuhan dengan imanku kepadanya. Tolong mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan aku percaya kesembuhan mujizat, roh, jiwa, dan tubuh disembuhkan dengan sempurna. Sehingga mereka menyerahkan hidup dan tubuh mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin.